Tingkat inflasi di Indonesia masih terjaga dengan baik. Dan kita lihat untuk administered price, karena kita waktu itu menaikkan BBM pada bulan September, memang akan tetap tinggi sampai nanti bulan September kita akan mengalami koreksi karena sudah base-nya sudah mulai menurun. Untuk volatile food ini yang harus kita perhatikan, yaitu untuk makanan-makanan terlihat adanya pressure kenaikan ke 7,62. Core inflation masih tetap terjaga, bahkan relatif menunjukkan penurunan. Ini berarti kita tahu bahwa sumber inflasi kita yang harus kita waspadai adalah pada volatile food. Dalam hal ini beras, kemudian kebutuhan menjelang Lebaran yang biasanya menunjukkan adanya kenaikan. Kalau kita lihat ada ayam dan telur yang justru mengalami penurunan, ini yang kemudian kita bahas di kabinet, bagaimana menstabilkan beras agar tidak naik tinggi dan ayam serta telur yang tidak jatuh. Ini salah satu yang kita nanti memberikan anggaran tambahan untuk Bappenas melakukan stabilisasi dengan Bulog di dalam rangka untuk menjaga baik beras, ayam, dan telur. Ini yang kita harapkan akan menjaga stabilitas harga sehingga petani dan peternak kesejahteraannya terjaga, namun konsumen tidak mengalami inflasi tinggi. Isa tentang bansos pangan. Baik, terima kasih Pak Wamen. Mas Krisna, tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri ya, bahwa sebenarnya ini tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan juga harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsennya. Ya. Namun caranya kita memang akan membagikan beras ya secara gratis tentunya, makanya ini menjadi bantuan pangan ya kepada keluarga penerimaan manfaat yang ada di dalam DTKS. Ya, kita menggunakan basisnya DTKS, itu diperkirakan akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga. Untuk saat ini perkiraan kami ini akan akan ditagihkan kepada APBN 7,8 triliun. Ya, nanti setelah dibagikan oleh Bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN. Perkiraan kami sekitar 7,8–7,9 triliun termasuk ongkos membagikannya. Untuk ayam dan telur ini nanti akan dibagikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Itu perkiraan sementara datanya ini dari BKKBN. Perkiraan sementara sekitar 2,1 juta keluarga yang akan menerima bantuan ini. Perkiraan sementara akan ditagihkan ke APBN nanti biaya termasuk untuk ayam, telur maupun distribusinya sekitar 460 miliar rupiah untuk 3 bulan pembagian, Maret, April, Mei. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Nah, rencananya bansos ini akan dikirim langsung ke penerima melalui PT Pos Indonesia. Nah, jadi untuk berupa beras akan dikirim langsung oleh PT Pos Indonesia ya teman-teman. Berarti diantar langsung ke rumah para KPM masing-masing. Nah, dengan demikian masyarakat tidak perlu datang ke satu titik pengambilan bansos dan antri seperti sebelum-sebelumnya. Sistemnya nggak kayak dulu yang disimpan terus diambil di tempat. Sekarang langsung door to door. Datanya dari DTKS Kemensos, ujar Dirut Perum Bulog Budi Waseso di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada hari Rabu 15 Maret 2023. Kami datang, nanti kami menyampaikan itu salah satunya melalui pos. Pos sudah ada namanya dan alamatnya kan. Jadi ke orang-orangnya. Kalau nggak ada orangnya nanti kembali seperti yang lalu. Sambung pria yang biasa dipanggil Buas itu. Ia juga mengatakan bansos ini akan mulai disalurkan pada bulan ini secara bertahap. Mulai bulan ini tinggal nunggu daftar namanya dari Kemensos, kata Buas. Sementara itu, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bappenas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, skema penyalurannya tidak akan dilakukan sekaligus dalam 3 bulan, melainkan secara bertahap. Nah, jadi 3 bulan itu setiap bulan ya teman-teman diberikannya atau dicairkannya setiap bulan.
selama 3 bulan. Bansos ini diberikan dalam waktu setiap bulan, tidak dilakukan 3 bulan sekaligus. Sehingga harga tidak terganggu walaupun kadang-kadang secara psikologis ada pengaruh dikit, tapi mudah-mudahan aman, katanya. Gusti menjelaskan penyaluran bansos ayam dan telur akan dilakukan oleh ID Food, sementara beras akan dilaksanakan oleh Bulog. Adapun untuk jumlahnya sendiri saat ini masih dalam tahap penghitungan data. Nanti telur dan daging dibagikan di daerah potensi stunting. Kalau beras dari data Bansos Kemensos. Telur data dari BKKBN lanjutnya. Nah, jadi untuk yang menerima bansos beras itu adalah untuk para KPM yang terdaftar di DTKS, seperti penerima PKH maupun BPNT. Sementara untuk yang menerima bantuan telur dan daging ayam, itu datanya diambil dari BKKBN. Itu adalah masyarakat yang memiliki anak ya teman-teman atau balita dan berpotensi stunting atau ada permasalahan dalam pertumbuhan anak, baik itu kurang gizi dan lain-lain. Anggaran dari pemerintah semua sedang dihitung, yang jelas anggaran sudah siap, tinggal data penerimanya by name by address. Eksekusi masih dilihat kapan, agar benar-benar tepat distribusiannya. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, untuk bantuan beras itu adalah untuk para KPM yang terdaftar di dalam DTKS. Sementara untuk bantuan telur dan ayam untuk KPM yang memiliki anak atau balita berpotensi stunting.